Di sebuah sudut pinggiran kota yang tidak terlalu ramai, berdirilah sebuah rumah sederhana yang menjadi saksi perjuangan seorang wanita bernama Yuni. Usianya kini sudah menginjak 41 tahun, namun kehidupannya tidak pernah mudah. Ia adalah seorang janda yang membesarkan 2 anak seorang diri setelah suaminya, Herman, pergi meninggalkan mereka. Tak hanya meninggalkan rumah dan anak-anaknya, Herman juga beralih ke wanita lain yang tidak lain adalah sahabat dekat Yuni sendiri, Feby. Pengkhianatan itu bukan hanya membuat Yuni kehilangan suaminya, tetapi juga menghancurkan kepercayaan dan persahabatan yang dulu ia anggap berharga. Perasaan terluka dan dikhianati membuat Yuni mengalami masa-masa kelam. Ia pernah terpuruk dalam kesedihan dan kemarahan, bertanya-tanya mengapa takdir menimpanya demikian. Namun, demi anak-anaknya, Yuni bertekad untuk bangkit. Ia tahu bahwa kedua buah hatinya membutuhkan ibu yang kuat dan tegar, bukan wanita yang terus meratapi kesedihan. Dengan modal seadanya dan semangat yang tidak pernah padam, Yuni memutuskan membuka usaha salon dan tata rias di rumahnya. Awalnya, salon itu hanya berupa ruangan kecil dengan peralatan seadanya dan jumlah pelanggan yang belum banyak. Namun, Yuni tidak gentar. Ia belajar dari nol, mengikuti kursus tata rias, membaca buku, dan mencoba berbagai teknik agar pelanggannya merasa puas. Setiap pelanggan yang datang bukan hanya ingin dirias, tapi juga mencari kenyamanan dan percaya diri. Yuni memberikan lebih dari itu, senyum hangat dan perhatian tulus. Sehari-hari, Yuni menjalani rutinitas yang padat dan melelahkan. Pagi-pagi sekali, ia sudah bangun untuk menyiapkan sarapan dan mempersiapkan anak-anaknya ke sekolah. Putranya yang sulung, Dava, berumur 13 tahun, dan putri bungsunya, Nisa, berumur 9 tahun, adalah sumber kekuatannya. Yuni ingin mereka tumbuh menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan bahagia, meski tanpa kehadiran ayah di sisi mereka. Setelah mengantar anak-anak ke sekolah, Yuni segera beralih ke peran barunya sebagai pemilik salon. Ia menyiapkan segala sesuatunya dengan teliti, membersihkan ruangan, merapikan alat-alat tata rias, dan menunggu kedatangan pelanggan. Walaupun lelah, Yuni selalu tersenyum dan menyapa setiap orang yang datang dengan hangat. Baginya, senyum itu adalah kekuatan yang mampu mengalahkan kelelahan dan kesedihan. Di tengah perjalanan bisnisnya, Yuni menghadapi berbagai kesulitan. Tidak sedikit orang yang meremehkan usahanya, menganggap wanita yang ditinggal suami tidak akan mampu bangkit dan sukses. Ada pula komentar sinis dari beberapa tetangga yang membuatnya merasa tertekan. Namun, Yuni belajar untuk tidak membiarkan kata-kata negatif itu merusak semangatnya. Ia memilih membuktikan dengan kerja keras dan hasil nyata. Selain urusan bisnis, Yuni juga harus menghadapi tantangan membesarkan anak-anak seorang diri. Ada saat-saat ketika ia harus mengatur waktu antara memenuhi kebutuhan pelanggan dan membantu anak-anaknya belajar. Malam hari seringkali menjadi waktu paling melelahkan, saat Yuni harus mengoreksi PR dan mendengarkan cerita mereka tentang sekolah dan teman-teman. Dalam kesibukan dan kelelahan itu, Yuni tetap berusaha menjadi ibu yang pengertian dan penuh kasih. Suatu ketika, saat Yuni merasa hampir putus asa karena omset salon yang belum juga meningkat, ia menerima kabar buruk lain. Herman, suaminya yang dulu pergi meninggalkan mereka, tiba-tiba muncul kembali dengan niat ingin memperbaiki hubungan. Namun, kehadiran Herman tidak membawa kedamaian. Justru membuat Yuni merasa resah dan waspada. Ia tahu bahwa kehadiran Herman bisa mengguncang stabilitas keluarga kecilnya yang mulai terbentuk kembali. Yuni harus menghadapi dilema berat. Apakah ia harus membuka pintu untuk suaminya yang dulu mengkhianatinya, atau tetap melangkah maju sendiri? Anak-anaknya pun merasakan ketegangan itu. Dava yang mulai remaja menunjukkan sikap bingung, sementara Nisa yang polos hanya ingin keluarganya utuh seperti dulu. Dalam situasi penuh tekanan itu, Yuni menemukan kekuatan dalam doa dan keyakinan. Ia sadar bahwa masa lalu adalah bagian dari cerita hidupnya, tapi masa depan masih bisa ia tulis dengan tangan sendiri. Ia memutuskan fokus pada usaha dan keluarganya, menolak untuk kembali ke luka lama yang pernah membuatnya terjatuh. Kehidupan Yuni yang penuh liku mulai mendapat cahaya baru ketika ia bertemu dengan sosok lain yang tak disangka akan mengubah hidupnya. Namun,
Cerita itu akan menjadi bagian dari kisah berikutnya. Setelah melalui masa-masa yang berat dan penuh perjuangan, hidup Yuni mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan yang positif. Saat itu, ia tengah sibuk mengatur jadwal harian salon kecilnya yang perlahan mulai dikenal oleh banyak orang. Pelanggan mulai berdatangan tidak hanya dari lingkungan sekitar, tapi juga dari berbagai daerah, tertarik dengan kualitas layanan dan sentuhan profesional Yuni yang membuat mereka merasa istimewa. Suatu hari, seorang pria muda bernama Aldo datang ke salon itu. Aldo berusia 33 tahun dan bekerja sebagai fotografer freelance. Ia mendapat tugas untuk mengambil gambar-gambar promosi bisnis lokal yang menarik dan potensial, salah satunya adalah salon Yuni. Ketika Aldo memasuki salon, ia langsung merasakan aura positif yang terpancar dari wanita yang mengelolanya. Yuni menyambutnya dengan senyum ramah. Meski di balik senyum itu ada cerita hidup yang tak mudah. Pertemuan mereka dimulai dengan profesionalisme, tapi ada sesuatu yang membuat Aldo merasa terpesona. Sikap Yuni yang kuat dan mandiri, namun tetap lembut dan hangat, membuat Aldo terpikat. Ia melihat bukan hanya pengusaha sukses, tapi juga seorang ibu penuh cinta yang membesarkan dua anak dengan sepenuh hati. Di sela-sela sesi foto, mereka mengobrol tentang mimpi, perjuangan, dan masa lalu. Yuni merasa nyaman bercerita sedikit tentang perjalanan hidupnya, dan Aldo mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menghakimi. Kehadiran Aldo membawa angin segar dalam kehidupan Yuni. Ia mulai merasa bahwa ada seseorang yang mengerti dan menerima dirinya apa adanya. Aldo pun sering menawarkan bantuan, baik secara profesional dengan mempromosikan salon, maupun secara personal dengan mendukung Yuni dan anak-anaknya. Aldo selalu hadir untuk mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat, dan menjadi teman yang bisa diandalkan. Namun, perjalanan mereka tidak semulus yang dibayangkan. Luka lama Yuni akibat pengkhianatan suaminya, Herman, dan Feby, sahabatnya sendiri, masih membekas dalam hatinya. Ada ketakutan besar bahwa ia bisa terluka lagi jika membuka hati terlalu dalam. Di sisi lain, Aldo yang ingin serius menjalin hubungan, merasa perlu menunjukkan kesungguhannya agar Yuni percaya. Ketegangan semakin terasa ketika Herman dan Feby yang dulu pergi meninggalkan Yuni, muncul kembali dalam kehidupan mereka. Mereka mencoba menggoyahkan stabilitas Yuni dengan berbagai cara, menghubungi anak-anak, menyebarkan gosip, dan bahkan mencoba mempengaruhi lingkungan sekitar. Namun, kali ini Yuni sudah berbeda. Dengan bekal pengalaman dan keberanian, ia mampu melawan dan mempertahankan hidup barunya. Ia tidak lagi menjadi wanita yang mudah patah hati. Dalam situasi penuh tekanan itu, Aldo berdiri teguh di sisi Yuni. Ia tidak pernah meninggalkannya, bahkan ketika orang-orang meragukan dan menghakimi hubungan mereka. Aldo menunjukkan bahwa cintanya bukan sekadar kata-kata manis, tetapi tindakan nyata yang konsisten. Ia rela melewati berbagai tantangan demi membuktikan bahwa Yuni dan anak-anaknya adalah prioritas hidupnya. Kesuksesan salon Yuni terus meningkat. Dengan sentuhan profesional dan kerjasama dengan Aldo yang mempromosikan salon melalui foto dan media sosial, bisnis itu menjadi pusat perhatian. Pelanggan tidak hanya datang untuk berdandan, tapi juga untuk mendengarkan cerita inspiratif Yuni yang membuktikan bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Pada suatu hari yang cerah, Aldo mengajak Yuni dan kedua anaknya, Dava dan Nisa, berlibur ke sebuah tempat pegunungan yang asri dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sana, mereka menghabiskan waktu dengan bermain, tertawa, dan menikmati kebersamaan yang selama ini sulit didapatkan. Liburan singkat itu menjadi momen istimewa yang menguatkan ikatan mereka. Pada malam terakhir, di bawah langit bertabur bintang, Aldo mengajak Yuni duduk di teras penginapan. Dengan suara lembut dan penuh ketulusan, ia mengungkapkan isi hatinya. Yuni, aku tahu perjalananmu penuh luka dan perjuangan. Tapi aku ingin kau tahu, aku mencintaimu bukan karena masa lalu atau apapun yang pernah terjadi. Aku mencintaimu karena siapa dirimu sekarang. Wanita kuat, penuh cinta, dan inspirasi. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu dan anak-anakmu, berjalan bersama melewati apapun yang akan datang. Mata Yuni berkaca-kaca, ia merasakan kehangatan yang lama hilang.